Duta Besar Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Umar Hadi mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas pembentukan dan pemeliharaan zona pertempuran aktif ketika beberapa pihak yang menentang berargumen bahwa para prajurit yang gugur ditempatkan di zona perang aktif. Ia pun mendesak para pejabat UNIFIL untuk memastikan repatriasi yang cepat, aman, dan bermartabat bagi jenazah ketiga personel yang tewas, serta perawatan medis terbaik bagi 5 orang lainnya yang terluka dalam insiden tersebut. Indonesia condemns in the strongest terms these heinous attacks against those peacekeepers serving with the UNIFIL on the 29th and 30th of March 2026. Indonesia urges all relevant actors to ensure the prompt, safe, and dignified repatriation of the remains of the 3 deceased personnel and request the best possible medical treatment and comprehensive care for the 5 injured peacekeepers to ensure their full and swift recovery. Madam President, some detractors have argued that the fallen soldiers were positioned in a zone of active war. But this framing overlooks a fundamental question: who is responsible for creating and sustaining that zone of active hostilities? The current escalation did not arise in vacuum. It stems from repeated incursions by the Israeli military into the territory of Lebanon. Indonesia strongly condemns Israeli attacks in southern Lebanon, which constitute a serious violation against the sovereignty and territorial integrity of Lebanon. Sementara itu, utusan Lebanon Ahmad Arafah mengatakan Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik serangan tersebut dan meminta pertanggungjawaban mereka. Arafah mengatakan bahwa rakyat Lebanon telah terseret ke dalam perang yang tidak mereka minati atau menjadi bagian darinya. في المقابل دأبت إسرائيل على تقويض مصداقية الحكومة من خلال انتهاكاتها المستمرة وتهديداتها الخطيرة بالاحتلال وضربها بعرض الحائط بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل تحقق لإسرائيل الأمن بعد احتلالها لبنان في العام 1978؟ هل يمكن أن يتحقق أي أمن أو استقرار من خلال الحلول العسكرية ومن دون مفاوضات؟ لقد علمنا التاريخ السيد الرئيس، ومن المفترض أن تتعلم إسرائيل أيضا، أن الأمن والاستقرار الدائمين والسلام المستدام لن يتحققا من خلال الحروب الطويلة أو الصراعات المتمادية أو الاحتلال. Sementara itu, Duta Besar Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menuduh Israel melakukan serangan terarah terhadap kru Rusia Today yang sedang bertugas di Lebanon pada 19 Maret. Ia menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan retorika perang untuk memperluas zona penyangga di selatan Lebanon. На этом фоне из Западного Иерусалима все сильнее звучит воинственная риторика, в том числе приказы премьер-министра Биньямина Нетаньяху расширить так называемую зону безопасности на юге Ливана, незаконно находящуюся под контролем ЦАХА. Господин председатель, подтверждаем приверженность нашей страны суверенитету и территориальной целостности Ливанской Республики. Призываем руководство Израиля отказаться от исключительно силовых методов устранения своих законных озабоченностей в сфере безопасности, вывести подразделения армии с оккупированной территории и вернуться на путь дипломатии. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia ini terjadi saat Israel mengumumkan rencananya untuk meningkatkan operasi darat dan udara di Lebanon yang sejak 2 Maret telah menewaskan 1.268 warga Lebanon dan melukai 3.750 orang. Di tengah mandat suci menjaga perdamaian dunia di bawah bendera PBB, 3 putra terbaik bangsa yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian di Lebanon Selatan
gugur terkena ledakan. Apakah ini murni kecelakaan di zona perang atau sebuah pelanggaran sistematis terhadap hukum kemanusiaan internasional? Kita akan bahas pemirsa bersama para narasumber yang sudah bergabung di kesempatan NTV Dialog Prime sore hari ini. Ada pasukan perdamaian PBB di Lebanon periode 2010-2011, Sersan Mayor Purnawirawan Muhtar Effendi, dan kita juga tersambung dengan Ketua Departemen Hubungan Internasional Indonesia, Broto Wardoyo. Kita sapa para narasumber, Pak Muhtar, Mas Ito, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Saya ingin ke Mas Ito terlebih dahulu nih. Bagaimana Anda melihat pola serangan Israel ke pos-pos UNIFIL dalam beberapa hari terakhir? Sebetulnya kalau kita lihat kan ini bukan insiden yang baru terjadi sekarang ya. Artinya kan Lebanon Selatan itu menjadi wilayah yang diputuskan untuk dijaga oleh PBB pasca penarikan mundur Israel dari Lebanon Selatan tahun 2000. Kemudian ada series of ceasefire agreement waktu itu, kesepakatan gencatan senjata, tapi kemudian ditarik full tahun 2006 dan di situ kemudian pasukan UNIFIL mengisi perannya. Jadi dari situ sebetulnya nampak bahwa ya ini sebetulnya masalah lama yang belum selesai sampai sekarang. Jadi selama periode tersebut secara aktif itu selalu ada kontak senjata, baik itu yang dilakukan oleh tentara Israel ataupun juga yang dilakukan oleh Hizbullah. Tapi nanti yang harus dipahami kan sebetulnya yang memiliki kesepakatan formal kalau dalam konteks peacekeeper itu kan host country. Sementara dalam konteks ini kan host country-nya sebenarnya kan pemerintahan Lebanon. Jadi dari situ sebetulnya bisa dipahami kalau kemudian pemerintah Lebanon itu berusaha supaya ini ada penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan. Dan sebetulnya kita juga harus meminta ke Dewan Keamanan PBB untuk melakukan itu. Jadi lebih ke arah itu sebetulnya. Ya, Pak Muhtar, tadi dikatakan Mas Ito serangan ini bukan pertama kali terjadi ya, pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, bisa Anda gambarkan situasinya waktu itu serangan demi serangan dan akhirnya juga terjadi kembali di tahun 2026 ini? Pak Muhtar, boleh dibuka audionya Pak, kami masih belum bisa mendengar. Baik, Ya. Mohon maaf. Ya, baik. Saya sampaikan selama saya melakukan penugasan di wilayah Lebanon yang tergabung dengan pasukan PBB UNIFIL ya, 2010-2011. Memang sebelumnya kita masuk pada fase pergantian pasukan pun terjadi insiden yang dilakukan oleh tentara Israel menembaki pos keamanan daripada kontingen dari kita yang berada di perbatasan. Itu terjadi hanya gara-gara pada saat itu anggota dari pasukan kita salah menghadap. Kita ini kan wasit perang ya. Namanya wasit perang itu kan harus menghadap ke arah yang netral. Oke. Sebelum kita berangkat ke Lebanon itu dibekali dengan ilmu-ilmu yang satu di antaranya adalah bahwa di wilayah yang berkonflik, di mana kita menempati diri sebagai wasit perang, itu kita harus menghadap ke netral, ke arah netral, tidak boleh menghadap ke Israel, karena itu akan didefinisikan oleh Israel sebagai bentuk perlindungan kita terhadap Lebanon. Pun demikian tidak boleh menghadap ke Lebanon, karena itu akan didefinisikan oleh Lebanon sebagai bentuk perlindungan terhadap Israel. Artinya harus kita benar-benar netral. 2009 terjadi karena pada saat itu ada anggota dari kontingen kita karena dia tergopoh-gopoh atau mungkin lupa akan tupoksinya, dia menghadap ke Israel pada terjadi letupan antara warga masyarakat Lebanon dengan tentara Israel yang pada saat itu sedang berpatroli di perbatasan. Ya. Nah, sehingga dengan demikian tentara kita ditembaki. Padahal kita juga sudah mengibarkan bendera PBB ya sebagai isyarat bahwa kita ini adalah pasukan penjaga perdamaian. Tetapi karena salah menghadap, ya insiden itu terjadi. Gitu. Kemudian itu pun sebetulnya pernah juga kita markas kita yang ada di Atsif Al-Qushayr itu di masa saya berada di sini itu juga dihukum oleh warga masyarakat Lebanon hanya gara-gara ada insiden kecelakaan lintas yang mengakibatkan meninggalnya 2 warga Lebanon, di mana 2 warga Lebanon ini menaiki mobil
pribadi dan kemudian entah tanpa sengaja atau bagaimana mereka menembak panser yang sudah kita plotting untuk menempati posisi daripada pos untuk menjaga, ya pos penjagaan lah gitu. Tiba-tiba ada kendaraan pribadi nabrak dan kebetulan si penabrak ini juga meninggal, akhirnya pos itu dikepung oleh Ormas Libanon. Nah, jadi maksud saya menyampaikan ini bahwa peristiwa-peristiwa kemungkinan terjadi seperti yang tadi saya sampaikan juga bisa datangnya dari Israel, juga bisa datangnya dari Ormas Libanon. Tergantung situasi yang ditimbulkan atau oleh siapa yang ditimbulkan, demikian. Jadi kalau Anda melihat dari pola serangannya, apakah ini hanya sekedar insiden atau bukan soal salah sasaran, Pak Muhtar? Baik, karena saya berada di lapangan pada saat itu dan memang kita prajurit lapangan, kalau melihat pola yang terjadi di tahun 2009, kemudian kalau kita ingat tahun 2024 ya, markas kita, markas kontingen Indonesia yang ada di Asib Al-Qushir juga ditembaki pada saat itu dengan senjata mortir atau senjata panser kan gitu ya. Kemudian tahun 2026 ini kemarin tanggal 29 juga markas kita di tempat yang sama di Asib Al-Qushir ditembak juga, itu mungkin bisa juga di Rudal kalau informasi dari rekan-rekan di sana. Itu adalah pola yang disengaja. Menurut saya ini tidak ada hal yang mereka bisa mengklaim bahwa itu kami tidak sengaja atau sasaran. Kalau menurut saya ini jelas disengaja, ada unsur kesengajaan untuk bagaimana mereka menggoyang gitu ya posisi kita yang ada di sini. Nah, kesengajaan ini yang kita sedikit maksudnya apa kan begitu? Karena jelas kita di sini membawa bendera PBB, tidak membawa bendera negara kita kan. Itu. Baik. Saya ingin kembali ke Mas Ito nih. Pak Muhtar sudah bercerita ya Mas Ito ketika ada di sana begitu dan juga menjelaskan pola serangan yang dilakukan. Apakah Anda sependapat bahwa ini bukan hanya sekedar soal insiden? Kalau kita lihat dalam konteks yang lebih panjang, kan memang yang selalu dilakukan oleh Israel itu kan menciptakan gangguan-gangguan di wilayah Lebanon Selatan. Argumentasi yang selalu mereka pakai kan mereka berusaha untuk menyasar kelompok-kelompok Hizbullah yang ada di situ. Jadi dalam konteks tersebut ya kita harus membaca ini memang ini military operation yang mereka lakukan. Nah, yang kemudian nanti jadi pertanyaan kan, kenapa kemudian serangannya diarahkan ke titik-titik yang dekat dengan markas dari pasukan UNIFIL. Nah, itu yang menurut saya harus diklarifikasi oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi supaya kemudian kita bisa dengan tegas melihat sebetulnya ini problemnya itu ada di mana. Karena kalau bagi saya kan ini kan proses untuk menjaga supaya ada kestabilan di Lebanon sehingga PBB-nya masuk di dalamnya. Dan proses di Lebanon kan tidak pernah bisa diselesaikan ini. Nah, Israel menambah komplikasi di situ. Jadi kalau tadi pertanyaannya Mbak Naila, apakah ini sesuatu yang disengaja serangannya dan seterusnya? Ya memang dia bagian dari operasi militernya Israel. Jadi tentu saja itu langkah-langkah yang sengaja mereka lakukan. Itu sih Mbak. Israel berdalih menyerang ataupun menargetkan pasukan Hizbullah di dekat markas PBB. Nah, bagaimana Anda menilai pernyataan yang dikeluarkan Israel, padahal hasil investigasi saja kita belum tahu hasilnya seperti apa. Apakah ini terlalu prematur, Mas Ito? Kalau dalam konteks tersebut kan ini upaya mereka untuk membela diri ya. Dan itu hal yang normal dilakukan oleh semua negara. Tapi yang paling penting kan sebetulnya komisi inquiry-nya akan bicara seperti apa. Dan kalau bagi kita, bagi Indonesia yang pasukannya menjadi korban, maka kita berhak untuk meminta hal itu. Dan saya rasa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Kementerian Luar Negeri juga sudah terukur. Kenapa? Karena memang mandatnya diberikan oleh UN, sehingga kita kemudian harus minta pertanggungjawaban dari yang memberi mandat. Apa yang terjadi? Kenapa kok pasukan kami bisa menjadi korban? Nah, dari situ kemudian UN yang kemudian harus bergerak untuk melihat semuanya dan memberikan solusi atau memberikan temuan yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau dari titik itu ya poin kita sebetulnya akan diletakkan di sana. Ya, tapi kalau Israelnya pasti mereka akan membela diri. Mereka melakukan serangan begini saja kan mereka mengatakan nggak salah. Jadi itu yang sebetulnya letak konteksnya itu yang harus pas, Mbak. Oke, ada pembelaan diri ya yang dilakukan atau dikeluarkan oleh Israel. Tapi kalau secara psikologis, bagaimana publik memandang pernyataan yang dikeluarkan terlalu dini ini, Mas Ito?
Sebetulnya kalau dalam konteks kita di Indonesia kan kita memang satu, Indonesia punya tradisi panjang untuk mengirimkan pasukan perdamaian. Karena itu kan bagian dari upaya kita untuk menjadi penjaga perdamaian di global, itu kan amanat dari konstitusi. Tapi ini kan sebenarnya juga kemudian harus kita pahami dalam konteks sebentar lagi kita juga akan melakukan misi yang serupa, tapi mandatnya berbeda yang akan dikirimkan ke Gaza. Nah ini yang sebetulnya nanti juga harus menjadi pertimbangan nih. Kalau kita melihat dalam konteks kita di publik di Indonesia, ya tentu kita akan mengatakan bahwa ini ada sesuatu yang salah. Ya, kalau yang mandatnya UN saja, yang tadi kalau Pak Muhtar kan menjelaskan rules of engagement-nya itu detail, jelas apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Kalau nanti ada pengiriman peacekeeper yang berbeda modelnya, tidak ada kejelasan yang sedetail seperti yang ada di dalam Libanon, di kasus di Libanon, ya kita harus mempertimbangkan kembali. Saya rasa nuansa perdebatan kita di Indonesia saat ini kan diletakkan dalam konteks tersebut kan. Bagaimana nanti kalau misalnya tiba-tiba kita kirim ke Gaza, hal yang sama akan menjadi lebih mungkin terjadi, akan semakin sering lagi dia terjadi dan seterusnya. Jadi saya lihat sih posisi kita psikologis publik juga akan melihatnya ke arah itu sebetulnya. Oke. Sejauh mana efektivitas investigasi PBB, Mas Ito, kalau kita lihat dari desakan Indonesia untuk melakukan investigasi secara transparan, terbuka, kemudian mengingat posisi Israel di Dewan Keamanan saat ini? Ya, sebetulnya kan ada dua layer yang berbeda ya. Kalau kita bertanya bagaimana kapasitas PBB untuk melancarkan investigasi, kapasitasnya bagus. Ya, tapi nanti pertanyaannya adalah apakah laporan akhir yang kemudian akan diterima oleh Dewan Keamanan yang memberi mandat itu akan sama? Karena nanti sudah ada proses politik di situ kan dengan Amerika Serikat, bisa saja nanti mereka mengatakan memberikan veto atau mereka tidak bersedia, ada follow up dari laporan tersebut dan seterusnya. Nah ini yang menurut saya gugatan yang penting yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan kemarin. Kan itu yang sebenarnya diminta kan, bahwa oke, kalau sudah ada komisi inquiry, setelah itu apa? Kalau memang ternyata itu dilakukan secara sengaja, Israel melakukan pelanggaran, habis itu kan harus ada follow up-nya. Ya, follow up-nya kan bisa apa kemudian keputusan yang akan diberikan, apakah akan ada embargo, apakah akan ada penambahan pengiriman pasukan atau ada peningkatan status dan seterusnya. Nah, di titik itu nanti kita kemudian akan betul-betul melihat realitas politiknya, karena kalau sudah sampai ada follow up dari laporannya, nah di situ biasanya kemudian Amerika Serikat akan menggunakan hak vetonya. Nah, kalau yang sekarang kita pahami kan Amerika Serikat masih berusaha untuk mencegah supaya tidak ada proses-proses tersebut. Ya. Karena mereka khawatir bahwa kalau nanti dilakukan inquiry, ada komisi yang melakukan penyelidikan, akan terimplikasi. Nah itu yang sebetulnya harus kita lihat ya. Tapi saya mendukung pemerintah Indonesia untuk terus menekan ke PBB, terutama ke Dewan Keamanan untuk melakukan investigasi. Ya, investigasi harus dilakukan secara tegas, termasuk juga mengungkap pihak yang bertanggung jawab ya, Mas Ito? Betul. Oke. Nah, tadi kita balik lagi soal pasukan TNI yang berkontribusi dalam perdamaian dan juga tergabung dalam UNIFIL itu ya. Jumlahnya kalau tidak salah Indonesia yang terbanyak ya, Mas Ito? Kalau dari data terakhir iya, Indonesia itu kalau saya nggak salah datanya sekitar 700 sekian, 700 sampai 500. Jadi itu memang kontributor terbesarnya. Oke, dengan Indonesia dengan pasukan yang masih ada ratusan bahkan sampai 700 di sana dengan kondisi yang baru saja terjadi, ada 3 prajurit TNI yang tewas di sana. Lalu seperti apa lagi sikap yang harus diambil Indonesia? Apakah memang harus benar-benar mengoptimalkan kewaspadaan di sana saja atau memang menarik pasukan kita dari sana? Sebetulnya nanti ada layer yang berbeda. Maksud saya begini, kalau kita mengatakan bahwa pasukan perdamaian harus ditarik dari Libanon, dari wilayah Libanon Selatan, nanti yang harus dipertimbangkan adalah apakah ada yang bisa menggantikan perannya di sana. Ya, karena kan pengiriman pasukan perdamaian itu juga langkah politik loh. Artinya kalau misalnya tidak ada pasukan Indonesia di situ, kemudian digantikan dari pasukan negara-negara yang lebih toleran terhadap Israel misalnya. Tentu nanti upaya Israel untuk melakukan serangan ke basis-basis Hizbullah yang ada di Lebanon Selatan akan semakin tinggi. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian nanti harus dimasukkan di dalam keputusan, pertimbangan-pertimbangan keputusan Indonesia.
Jadi dari titik itu sebetulnya ya memang yang harus kita pahami, saya rasa Pak Muchtar paham betul dengan kondisi di lapangannya. Baik. Pasukan kan pengiriman pasukan perdamaian itu biasanya pendanaannya sifatnya reimburse, sehingga semua akan ditanggung terlebih dahulu oleh negara masing-masing. Ya, artinya kalau dari situ kan pasti dana yang dimiliki oleh pasukan Indonesia misalnya, kalau dibandingkan dengan dana yang dimiliki oleh pasukan Perancis saja, tentu akan berbeda. Fasilitas yang akan diberikan berbeda, kemudian peralatan yang akan dipakai, yang akan digunakan itu juga akan berbeda dan seterusnya. Nah, ini juga mengingatkan kita sebetulnya untuk memastikan kembali apakah pasukan kita yang dikirim ke sana itu sudah well equipped, terutama well equipped untuk memahami bahwa ini diletakkannya, ditempatkannya itu di wilayah yang rawan sekali dengan penggunaan kekerasan. Nah, saya rasa bagian-bagian semacam itu yang menjadi titik-titik perbaikan. Ya, tapi secara keilmuan saya akan mengatakan kalau ini ditarik begitu saja, maka kita juga akan mempertaruhkan sebetulnya profil dari kebijakan luar negeri kita di sana. Dikurangin mungkin masih masuk akal ya, tapi kalau keseluruhannya ditarik itu akan menjadi sulit. Karena kan yang dikirim itu kan sebetulnya datang dari unit yang berbeda-beda. Dan ketika kita mengatakan peacekeepers, itu kan juga ada sebetulnya yang statusnya sebetulnya pengamat, yang dia sebetulnya civilian kontraktor dan seterusnya. Jadi ini perimbangan-perimbangan yang harus dicari oleh pemerintah untuk tetap menunjukkan bahwa Indonesia tetap berkomitmen dengan perdamaian di Lebanon Selatan, di Lebanon, tapi kita juga meminta ada inquiry yang lebih detail dan kita juga bisa menggunakan tekanan-tekanan yang nyata terhadap Dewan Keamanan PBB. Oke, tapi secara prosedural, Mas Ito, sebenarnya siapa sih yang berhak menarik pasukan dari UNIFIL ini? Apakah memang PBB atau memang negara yang terlibat dalam misi perdamaian ini? Sepanjang yang saya pahami kan sebetulnya pengiriman pasukan itu ada semacam dokumen yang disepakati bersama oleh PBB dan juga oleh negara masing-masing. Tapi nanti Pak Muchtar mungkin bisa lebih menjelaskan karena beliau kan ada di lapangan. Nah, dari situ berarti kan ada mekanisme legal yang dijalankan ya. Ada mekanisme kita dengan PBB yang dijalankan. Kemudian kalau nanti ada perubahan, ada pergantian, ada penarikan, ada pengurangan atau penambahan, itu kan pasti menjadi subjek dari perbincangan tersebut. Dan kita kan sudah punya mekanisme yang baku sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks pengiriman pasukan perdamaian PBB. Karena di situ ada Kemlu, di situ ada Kementerian Pertahanan, di situ ada TNI, jadi mereka sudah punya peraturannya. Baik, kita juga ingin tanya Pak Muchtar ini berkaitan dengan pengalaman Anda, Pak Muchtar di lapangan ya sebagai pasukan UNIFIL, bisa Anda gambarkan bagaimana sih protokol perlindungan diri bagi pasukan PBB saat mungkin terjadi serangan baku tembak artileri di sana? Baik, sesuai yang dengan saya alami di lapangan pada saat berdinas di Lebanon, kita ini diberikan semacam SOP oleh UNIFIL bagaimana dan apa yang harus kita lakukan apabila terjadi serangan. Nah, salah satu di antaranya adalah bahwa di setiap markas atau di setiap base camp-nya kontingen masing-masing itu ada shelter, yang mana shelter ini atau bunker ini digunakan apabila terjadi serangan, maka seluruh anggota kontingen yang ada di wilayah itu atau di tempat itu harus masuk ke shelter. Kenapa demikian? Karena kita diberikan kewenangan bahkan dilarang untuk melakukan tindakan apapun yang sifatnya melawan atas nama tersebut. Kita ini kan wasit. Wasit ini harus pasif. Artinya siapapun yang menghantam kita tidak boleh dan dilarang untuk melakukan tindakan balasan. Maka salah satu upaya untuk melindungi diri kita, ya kita harus masuk shelter. Kemudian secara fisik, kita sebetulnya sudah dilindungi oleh pihak PBB ya dengan cara bahwa kita kemana-mana menggunakan rompi UN yang ada tulisan UN. Kemudian kendaraan pun di branding UN. Kemana-mana juga bawa bendera UN. Tetapi kan kita juga tidak bisa memastikan bahwa dengan alat perlindungan kita itu bisa mengamankan kita 100%. Ya yang saja, markas kita ini kan udah jelas ada di sana UN, ada tulisan UN, kontingen dari Indonesia, tetap bisa juga. Tetapi yang paling jelas, yang paling penting adalah bagaimana cara kita harus bersikap pada saat
kita mendapatkan serangan, itu serangan dari pihak Lebanon ataupun serangan dari pihak Israel. Bahwa kita semua diberikan SOP yang nyata dan jelas harus masuk ke shelter untuk melakukan perlindungan diri karena kita tidak diberikan kewenangan, bahkan dilarang untuk melakukan aksi balasan. Demikian. Baik, kalau SOP-nya sudah jelas, kemudian juga pasukan penjaga perdamaian ini juga sudah jelas dari atribut dan lain sebagainya, harusnya tidak ada kendala atau insiden salah sasaran. Pak Muhtar dan juga Mas Ito dan juga pemirsa, kami masih akan kembali dengan dialog keadilan untuk pasukan penjaga perdamaian usai jeda azan maghrib berikut ini. Kembali bersama kami pemirsa masih membahas mengenai keadilan untuk pasukan penjaga perdamaian. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan dua narasumber, ada Mas Ito dan juga Pak Muhtar. Pak Muhtar, Mas Ito masih tersambung ya bersama kami? Masih, Mbak. Baik, Pak Muhtar nampaknya belum bergabung. Saya ingin ke Mas Ito. Tadi sempat diceritakan oleh Pak Muhtar bagaimana kondisi di sana ya, SOP yang harus tetap dijaga meskipun ada serangan, tetapi pasukan UNIFIL tidak boleh menyerang balik kalau tidak salah seperti itu. Berarti Anda menilai ya, serangan seperti ini termasuk resiko tinggi yang sulit dihindari kan? Semua peacekeeper sebetulnya punya resiko yang sama, karena kan karakter dari peacekeeper itu kan dia tidak ofensif ya, sehingga dia tidak bisa menggunakan senjata secara aktif karena dia fungsinya sebetulnya untuk pertahanan kan. Nah itu yang membuat kenapa peacekeeper itu betul-betul harus ada perlindungan besarnya. Jadi payungnya harus selalu jelas sehingga kalau ada kasus-kasus semacam ini kan sebetulnya menjadi upaya untuk melakukan perbaikan ke depannya. Ini agak berbeda dengan karakter yang peace enforcement misalnya. Ada beberapa misi PBB yang dia bisa bersifat lebih aktif. Kalau dia bisa bersifat lebih aktif, itu biasanya akan ditentukan oleh mandatnya. Kalau mandatnya adalah menciptakan stabilitas, itu biasanya dia akan menjadi enforcement. Tapi kalau dalam konteks seperti ini kan memang mandat yang diberikan itu relatif lebih terbatas ya. Jadi dia memang tidak betul-betul dalam konteks menciptakan stabilitas, menjaga supaya para pihak itu tidak terlibat di dalam penggunaan kekerasan, tapi betul-betul menjaga situasi. Nah ini yang menurut saya ini menjadi misi yang paling berbahaya sebetulnya. Oke, sambil menunggu Pak Muhtar ya Mas Ito, kita lanjut terhadap serangan yang masih terus terjadi saat ini, perang yang belum berhenti ya antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran. Sejauh ini seperti apa Mas Ito kalau Anda melihatnya? Apalagi Trump seringkali mengeluarkan pernyataan yang berubah-ubah dan tidak dikonfirmasi oleh Iran itu sendiri. Ya, sebetulnya kalau dalam konteks pasukan kita di Lebanon Selatan, UNIFIL, problemnya itu betul-betul muncul antara Israel dengan Hizbullah. Bahwa Hizbullah itu di belakangnya akan ada Iran dan dari situlah kenapa operasi militernya Israel di wilayah Lebanon Selatan ini menjadi sangat aktif belakangan dari sejak perang Gaza bulan Oktober tahun 2023. Ini kan intensitasnya meningkat terus dan ini kan sebetulnya akan terkait dengan upayanya Israel untuk memastikan tidak ada lagi kelompok-kelompok yang akan mampu untuk mengancam mereka. Jadi dari sini sebetulnya yang harus kita pertimbangkan secara betul dan kenapa kemudian komisi inquiry itu menjadi penting. Karena sampai kemudian Israel itu merasa bahwa dirinya bisa aman, aktivitas mereka semacam ini akan terus ada. Nah ini yang harus kita perhitungkan betul-betul. Ya meskipun nanti Irannya kemudian berhenti, konfliknya Israel Amerika Serikat dengan Iran berhenti, tapi kalau pasukan Hizbullah itu masih tetap aktif, masih tetap kuat, ya masih akan ada terus. Nah, hal-hal semacam ini, Mbak, yang harusnya betul-betul kita pertimbangkan, jangan sampai kita kecolongan lagi di masa yang akan datang. Begitu. Baik, Pak Muhtar sudah bergabung bersama kami ya. Pak Muhtar, tadi dari cerita Anda ya, kalau kita simak bersama soal SOP dan lain-lain, melihat situasinya seperti ini, 3 prajurit TNI kita sudah tewas. Akankah kita masih mempertahankan pasukan kita di sana, atau memang tarik mundur saja sih? Baik. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ito, bahwa pemerintah kita memang berkomitmen untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Kalaupun kemarin terjadi peristiwa yang mengakibatkan gugurnya 3 orang prajurit terbaik kita, itu menurut saya tidak serta-merta menjadi penghalang untuk pemerintah kita untuk selalu aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia. Tapi tentu saja ke depan
kita harus lebih bijak lagi, bukan kondisi wilayah yang sedang berkonflik ini memungkinkan untuk kita mengirimkan bantuan keamanan atau perdamaian di sana, atau memang kita tahan dulu kan begitu ya. Jangan sampai nanti keberadaan kita di sana justru akan menjadi umpan peluru bagi pasukan atau bagi wilayah yang berkonflik kan begitu ya. Tetapi saya yakin dengan adanya peristiwa yang kemarin terjadi, itu tetap tidak akan menyurutkan semangat rekan-rekan kita yang masih berdinas di sana. Karena semua prajurit juga menyadari bahwa itulah resiko terjelek yang harus diterima oleh setiap prajurit ya yang berada atau melaksanakan tugas di medan pertempuran, walaupun tugas kita ini sebagai peacekeeper, demikian. Ya. Nah, kalau pengalaman Anda lagi nih Pak Muhtar ketika berada di sana, seperti apa sih kemudian hubungan dari kehadiran UNIFIL dengan para warga di Lebanon Selatan khususnya? Ya, saya gambarkan bahwa semasa saya di sana tahun 2010-2011, itu hubungan antara pasukan UNIFIL yang berasal dari negara kita itu sangat terjalin dengan baik. Komunikasi yang baik antara warga masyarakat dengan pasukan kita. Walaupun memang betul tadi Pak Ito juga menyampaikan, wilayah yang kita duduki, yang kita pegang, yang kita bina itu adalah wilayah yang merupakan pusat konsentrasinya tentara Hizbullah. Ya, Lebanon Selatan ini merupakan pusat konsentrasi tentara Hizbullah, terutama wilayah yang kita pegang. Nah, kita ini di sana, markas kita kan ada di Asin Al-Qusair. Tetapi wilayah binaan kita itu ada 3 wilayah yang perjalanan kalau ditempuh dengan darat itu kurang lebih 1 jam. Nah, wilayah itu namanya Tolim, Fabrika, dan Asawane. Itu ketiga wilayah itu merupakan pusat konsentrasi tentara Hizbullah. Jadi kalau peristiwa kemarin disampaikan alasan oleh, misalkan ada pihak yang menyampaikan alasan bahwa itu sebenarnya bukan tentara atau kontingen Indonesia yang dijadikan sasaran, tapi itu untuk disasarnya kepada Hizbullah. Kalau saya bilang bohong besar itu. Kenapa Pak Muhtar? Memang jaraknya berapa jauh? Bayangkan saja jarak yang kita bisa tempuh lewat darat itu kan kurang lebih 1 jam. Di mana lihat tayangan di layar ini aja kan, jalannya kecil, kemudian berkelok-kelok, turun naik. Ya, jadi tidak mungkin jarak antara kita dengan wilayah yang tadi saya sebutkan 3 itu ada alasan bahwa tembakan yang ditujukan ke markas kita itu sebetulnya untuk nyasar ke Hizbullah kan gitu ya. Itu saya bilang bohong besar itu. Jarak tempuh kita aja 1 jam, kok kurang lebih 1 jam. Ya. Dan koordinat lokasi pasukan Indonesia ada di mana, pos-pos pengamanan Indonesia ada di mana, kan begitu, ya kan? Kemudian wilayah yang tadi sebutkan ada di mana, itu koordinatnya dengan jelas pasti terplotting dan termapping oleh Israel, gitu. Jadi tidak mungkin ada salah sasaran begitu kan, sangat lucu kalau ada alasan bahwa ini salah sasaran, ini untuk Hizbullah. Hizbullah itu sebelah sono, bukan di sini kan begitu ya. Sementara lingkungan yang kita tempati yang dijadikan markas itu bukan markasnya atau tempat konsentrasinya Hizbullah, bukan. Konsentrasinya Hizbullah itu ada di wilayah sebelah sana, gitu. Oke. Ya. Berarti untuk perlindungan di dalam bunker sendiri atau juga peralatan yang dipakai di sana, kalau Anda melihat butuh evaluasi lagi atau sudah memadai sih Pak Muhtar? Sebetulnya secara fisik bunker itu sudah memadai, Mbak ya. Tetapi kan yang namanya serangan, kan kita tidak tahu itu. Serangan itu kapan akan datang kita tidak tahu. Dan serangan itu seperti apa kita nggak tahu. Kita ini tidak punya kemampuan untuk melihat ada rudal datang dari mana, akan meledak di mana. Kita kan tidak tahu itu. Kalau tiba-tiba sekarang meledak rudal itu di markas kita, ya artinya memang serangan itu tidak bisa kita tangkis dengan begitu saja ya. Karena kita pun kan di sana tidak dibekali oleh UNIFIL dengan alat untuk menangkis serangan menggunakan rudal kan itu. Kita di sana hanya diberikan bekal oleh UNIFIL. Anda kalau ada serangan masuk shelter kan begitu. Sementara serangannya kapan datang itu kita
Tidak tahu, gitu loh. ya. Ya. Jadi secara spesifik sebenarnya tugas-tugas dari peacekeeper ini di sana seperti apa sih Pak Muhtar? Secara spesifik sekali peacekeeper itu pertama kita melakukan patroli atau mendirikan pos-pos keamanan dulu di perbatasan-perbatasan yang sudah ditentukan titiknya oleh UNIFIL. Kemudian kita melakukan patroli. Patroli itu ke wilayah-wilayah, barangkali saja di wilayah yang kita patroli itu ada riakan-riakan atau letupan-letupan yang akan mengakibatkan pecahnya perang antara Lebanon dan Israel. Kemudian yang kedua, kita juga di sana diberikan tugas atau beban untuk membina wilayah sekitar kita, pun termasuk yang tadi saya bilang tempat konsentrasinya tentara Hizbullah dibina supaya kondisi di sana selalu kondusif. Ya, tidak ada letupan, tidak ada riak-riak yang ditimbulkan sehingga akan memancing perang yang terjadi. Jadi tugas di sana kita itu selain patroli penjaga perbatasan juga kita harus membina wilayah. Kalau di Indonesia mungkin bahasanya teritorial begitu ya. Ya. Di Lebanon juga bahasanya bahasa teritorial menurut versi kita. Tapi menurut versi UNIFIL ya pembinaan lah kayak begitulah begitu ya. Ya. Kebetulan yang saya di sana kan juga sebagai ini Mbak, saya pribadi di sana menjabat sebagai bintara CIMIC. CIMIC itu Civil and Military Cooperation. Nah, saya kebetulan sebagai CIMIC di sana. Jadi saya tahu banget bagaimana hubungan kita dengan wilayah Lebanon, bagaimana hubungan kita dengan Hizbullah, katakanlah begitu ya. Kemudian bagaimana respon warga Lebanon terhadap kita, bagaimana respon juga dari Israel terhadap eksistensi kita di sana sebagai pasukan UNIFIL. Sejauh ini gimana Pak kalau pengalaman Anda respon terhadap dari yang dikeluarkan Israel terhadap pasukan UNIFIL di sana? Ya, kalau kita lihat dengan terjadinya serangan, kita bisa menyimpulkan dong respon Israel terhadap kita seperti apa. Ya, kalau saya mau menggunakan bahasa yang sarkasme atau sinisme begitu ya, Israel tidak suka dengan keberadaan kita di sana. Buktinya 4 kali kita diserang, 3 kali lah yang nyata diserang ya, karena yang meledak di jalanan itu kan ada indikasi atau ada implikasi bahwa itu mungkin saja ranjau dipasang oleh Hizbullah kan gitu ya. Ini yang jelas-jelas nyerang langsung ke kita kan 3 kali. Jadi kalau ditanya bagaimana respon Israel terhadap kita, kita lihat saja apa dampak keberadaan kita di sana dan apa yang dilakukan oleh Israel terhadap pasukan kita. Mereka melakukan serangan dengan nyata. Berarti secara langsung saya bisa nyatakan mereka tidak suka. Mungkin saja tidak suka mereka kepada kita ini, mungkin saja karena kedekatan masyarakat Lebanon dengan kita, ya kan? Mungkin saja karena kita berhasil kalau katakanlah berangkulan begitu ya dengan masyarakat sekitar kita, atau ada hal-hal lain yang menurut Israel ini Indonesia mungkin saja membahayakan gerakan mereka atau apalah gitu ya. Masuk juga ada komunikasi dari peacekeeper ini kepada Hizbullah, Pak Muhtar, selain kepada warga. Hizbullah itu kan pada prinsipnya hampir sama dengan pasukan gerilya ya. Artinya pasukan gerilya itu begini. Kita tidak tahu orang yang diajak komunikasi oleh kita ini apakah dia anggota Hizbullah atau dia anggota masyarakat biasa. Karena gerilya itu begitu. Ya, gerilya itu begitu. Pada saatnya dia harus angkat senjata, dia tunjukkan diri bahwa dia kombatan. Tapi pada saatnya dia tidak mengangkat senjata, maka dia tunjukkan diri sebagai non kombatan. Kan itu. Ya. Jadi informasi bahwa itu pusat konsentrasinya Hizbullah di wilayah yang kita bina itu kan informasi itu juga datang dari UNIFIL. Ya. Untuk sementara kita berkomunikasi dengan pihak mereka itu tiap hari. Yang kita tidak tahu dia ini anggota Hizbullah kah atau anggota masyarakat biasa kan begitu. Ya. Ya. Yang jelas kita hidup dengan mereka, dengan masyarakat Lebanon pada umumnya itu berdampingan dan baik. Demikian, Pak. Jadi dari gambaran yang Anda sampaikan kepada kami nih Pak Muhtar, dari tugas-tugas UNIFIL di sana termasuk juga menjaga patroli, ada juga batasan wilayah. Jadi menurut Anda tidak mungkin ya bahwa patroli ini sampai sebegitu panjang dengan jarak tempuh 1 jam dan kemudian sasarannya ini salah sasaran. Menurut Anda seperti itu? Saya sebagai pelaku yang ada di lapangan, saya nyatakan tidak mungkin. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin karena melihat
apa bahasanya itu ya? Teritori, ada batas wilayahnya juga ya, Pak? Ya, bahasa teritori yang pertama itu kan kita dengan yang disebutkan tadi sebagai pusat konsentrasinya Hizbullah itu cukup jauh. Kemudian yang kedua juga dengan adanya peristiwa penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Israel kan bukan satu kali, ya. Ke markas kita langsung kan 2 kali, tembakin anggota kita di perbatasan 1 kali, kan itu. Jadi tidak ada lagi kalau menurut saya sebagai prajurit di lapangan beralasan bahwa ini salah sasaran. Oke. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Ini jelas sasarannya langsung ke kita. Ya, coba kita kembali tanyakan lagi ke Mas Ito. Mas Ito, atas apa yang disampaikan pengalaman dari Pak Muhtar sejauh ini, Anda punya pendapat yang sama dengan Pak Muhtar? Kalau dalam konteks tersebut kan sebetulnya kita paham ya. Saya yakin juga semua yang terlibat di pasukan perdamaian itu paham. Pasukan Indonesia, pasukan perdamaian dari Indonesia itu ini bukan hanya di UNIFIL sebetulnya. Beberapa pasukan yang dulu kita kirim di Afrika itu juga sama. Mereka punya skill yang luar biasa untuk melakukan pendekatan ke masyarakat sekitar. Jadi memang peacekeeper dari Indonesia itu salah satu yang favorit sebetulnya. Lepas dari resources-nya terbatas. Jadi dalam konteks tersebut itu paham betul. Ya, kemudian yang juga penting untuk dicatat adalah yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia, oleh Kementerian Luar Negeri, itu kan report yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk mempertegas. Karena kan apa yang kita pahami di lapangan dan seterusnya, agar dia bisa menjadi justifikasi bagi langkah-langkah diplomatik selanjutnya, itu perlu untuk dilakukan. Makanya tadi saya menyebutkannya kan, ini kan legal standing, ya, legal mechanism yang memang harus dijalani. Ya, makanya dari situlah kemudian kita Indonesia punya hak untuk betul-betul menekan Dewan Keamanan untuk melakukan hal ini. Oke. Ya. Nah, ini kan sudah kita pahami, ini kan dari 2006 sampai ke sekarang terus-menerus terjadi sebetulnya. Ya, tapi baru kali ini dia betul-betul menjadi isu yang besar. Nah, ini menurut saya kesempatan yang kemudian harus kita dorong betul untuk memastikan bahwa jaminan itu ada. Kalau memang ada pihak yang bersalah, ya dia kemudian harus menerima implikasinya. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Begitu, Mbak. Oke, Mas Ito, tapi tadi kalau kita harus bisa menekan Dewan Keamanan, metode atau pendekatannya tuh yang seharusnya seperti apa sih? Tegas, tapi apakah butuh ruang diplomasi juga agar tetap menjaga situasi tidak semakin memanas, katakanlah? Sebetulnya dari statement yang disampaikan oleh perwakilan tetap Indonesia di PBB, itu sudah clear ya, bahwa satu, kita mengecam ini, yang kedua, kita meminta ada tim inquiry. Karena prajurit kita yang menjadi korban. Jadi secara mekanismenya sudah tepat. Yang dikejar adalah Dewan Keamanan yang memberikan mandatnya. Nah, kalau kemudian nanti dari situ katakanlah kalau memang dia tidak dilakukan, kemudian kita akan melakukan pengurangan atau kita akan menurunkan atau kita akan mengatakan bahwa kami hanya bersedia untuk misi-misi tertentu. Nah, itu kan langkah-langkah diplomatik yang juga bisa diambil. Ya, kan kita bicaranya kan ada 2 poin kan, Mbak. Yang pertama, Dewan Keamanan setuju nggak dengan hal semacam itu? Saya rasa untuk hal-hal seperti ini, Dewan Keamanan harus berpikir 2 kali loh. Kalau kemudian mereka tidak bisa memberikan jaminan pada peacekeepers, maka nanti bukan hanya Indonesia yang kemudian akan mengatakan ya sudah, kami akan membatasi diri. Nah, itu juga harus dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan. Karena kan mereka punya kebutuhan untuk memastikan misi-misi yang lain juga bisa berjalan dengan baik. Jadi ini menurut saya tetap mekanisme yang betul-betul harus kita paksakan. Ya, sampai di titik mana kita kemudian akan mengatakan ke Dewan Keamanan apakah kita akan cukup, akan sudah satisfy atau tidak? Menurut saya kita tetap harus mengejar tim inquiry ini. Ya, karena buat kita kan ini penting untuk menjadi justifikasi kan bahwa kami masih akan bisa kirim kalau memang kita clear nih segala sesuatunya. Dan saya sepakat tadi dengan Pak Muhtar bahwa selama ini memang mekanisme yang dipakai oleh Israel modelnya kalau di Lebanon Selatan ya selalu seperti ini, gangguan tersebut. Ya, makanya tadi saya agak khawatir kalau keputusan kita adalah kita tarik semua, maka nanti Israelnya kemudian akan, kalau orang Jawa bilang itu loss begitu saja. Mereka bisa melakukan apapun kemudian, karena nggak ada lagi nih yang akan bisa memberikan ke mereka bahwa hati-hati ya, kami ada di sini. Lebih ke arah itu sebetulnya, Mbak. Oke, baik. Pak Muhtar, tanggapan Anda tadi dari pernyataan Mas Ito supaya kita tetap harus ada pasukan perdamaian
di sana ya untuk bisa menjaga area, kemudian juga melaksanakan tugas-tugasnya. Kalau tidak nanti Israel akan loss aja gitu. Ya, saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Ito ya, bahwa salah satu cara untuk menjaga marwah dan martabat bangsa kita dan negara kita di mata dunia itu adalah salah satunya dengan aktif kita ikut melaksanakan program yang dicanangkan oleh PBB. Yang dimana salah satu di antara program itu adalah menjaga perdamaian dunia, kan begitu. Ya, jadi hal-hal yang memang sifatnya bisa dilakukan oleh pemerintah kita yang kemudian hal tersebut bisa menjaga marwah pemerintah dan bangsa atau negara kita itu tidak boleh surut dengan kejadian apapun. Tapi tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan lain yang tadi disampaikan juga bahwa apakah memang kita harus stuck dengan mengirimkan pasukan PBB sebagai pasukan perdamaian atau mungkin ada tugas-tugas yang lain yang bisa dilakukan oleh kontingen dari kita yang selain sebagai peacekeeper kan begitu ya. Ya. Itu menurut saya seperti itu. Jadi pada prinsipnya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ito. Ya. Tapi dalam situasi seperti ini Pak Muhtar, kalau Anda menelaah ya dampak psikologis bagi para prajurit kita yang masih bertugas di sana dengan gugurnya 3 prajurit TNI itu seperti apa Pak? Saya sangat meyakini bahwa prajurit-prajurit yang diberangkatkan ke wilayah konflik yang ada di Lebanon itu semuanya sudah teruji secara kejiwaan, sudah teruji secara mental dan fisik. Jadi hal ini saya meyakini tidak akan menyurutkan semangat mereka untuk tetap menjadi pasukan perdamaian dunia. Dalam hal ini adalah PBB. Mereka akan selalu menjaga semangatnya, akan selalu menjaga soliditas dan jiwa korsa mereka sebagai prajurit TNI. Karena apa yang terjadi kemarin sehingga terjadinya atau adanya gugur 3 rekan kita itu adalah memang resiko yang harus diterima oleh prajurit dalam melaksanakan tugas. Kalau tidak balik utuh ya bisa saja kita gugur di medan perang kan begitu. Dalam hal ini juga termasuk di medan yang kita jaga sebagai peacekeeper. Saya meyakini itu, Pak. Saya meyakini itu. Karena prajurit kita yang berangkat ke sana itu adalah prajurit pilihan semua. Baik, tapi dengan kejadian ini evaluasi yang harus dilakukan baik dari PBB sendiri ataupun juga pemerintah Indonesia harus seperti apa, Pak Muhtar? PBB harus lebih tegas lagi dalam menerapkan aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh wilayah-wilayah atau pihak-pihak yang bertikai ya terhadap aturan yang dicanangkan atau diberikan oleh PBB. Mereka harus betul-betul menjunjung tinggi supaya tidak ada korban yang jatuh yang tidak semestinya. Pasukan PBB ini kan pasukan penjaga perdamaian yang tidak semestinya ada korban sebetulnya kan begitu. Nah, makanya PBB harus betul-betul tanpa pandang bulu ya siapapun orang atau siapapun pihak yang melakukan pelanggaran itu harus ditindak tegas. Harus ditindak tegas supaya apa? Supaya aturan yang diterapkan oleh PBB dalam menjaga perdamaian itu benar-benar dihormati oleh pihak yang bertikai. Demikian. Baik. Terakhir, Mas Ito, bisa Anda sampaikan situasi saat ini ya, apalagi juga apa yang disampaikan tadi Pak Muhtar mengenai PBB juga harus lebih tegas ya dengan kondisi saat ini. Israel lagi-lagi menjatuhkan korban bagi pasukan perdamaian dan juga situasi eskalasi yang terjadi bisa Anda gambarkan, Pak Mas Ito. Ya, yang pertama sebetulnya ini sejalan dengan semangat untuk melakukan reformasi di PBB. Harus ada perubahan besar di dalam PBB karena penggunaan veto secara serampangan oleh P5 itu menjadi salah satu problem besar. Jadi ini sebetulnya menjadi pintu yang baik untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut. Itu terkait dengan PBB-nya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, jaminan untuk keamanan bagi peacekeepers itu harus ditingkatkan. Nah, karena kan yang harus kita pahami kan peacekeeper ini kan ada untuk memastikan bahwa masyarakat Libanonnya akan baik-baik saja.
mereka akan bisa tumbuh, mereka akan bisa berkembang. Dan kontribusi kita Indonesia di situ sangat besar. Jadi kita kemudian punya hak untuk memastikan bahwa apa yang sudah kita kerjakan di sana itu tidak akan terganggu, akan menjadi semakin berkembang, tapi tetap dengan jaminan keamanan yang baik. Jadi itu juga menjadi penting. Yang ketiga, di kita sendiri, kita sebetulnya juga kemudian menjadi penting untuk mengevaluasi kembali pilihan-pilihan untuk mengirimkan atau tidak mengirimkan, memastikan bagaimana operasional, rules of engagement, dan yang paling penting sebetulnya kan peralatan juga harus kita pertimbangkan betul. Karena kita mengirim prajurit untuk ada di zona perang, sehingga kita betul-betul harus memastikan itu. Ada keterbatasan-keterbatasan karena mereka tidak datang dengan semua peralatan tempur yang ada kan sebetulnya, sangat minimalis. Nah itu yang sebetulnya akan penting sekali untuk kita tekankan ya. Dan tadi pelatihan-pelatihan saya rasa itu sudah selalu diberikan di pusat PKO yang ada di Sentul. Jadi menurut saya kita tinggal melakukan adjustment. Baik, jadi harus ada evaluasi bersama, termasuk juga kita tunggu ya hasil investigasinya seperti apa dan tindakan tegas harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi. Terima kasih Pak Broto Wardoyo, Mas Ito, Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, dan Serma Purnawirawan Mohtar Effendi, pasukan Unifil 2010-2011, sudah berbincang bersama kami di kesempatan NTV Prime. Pemirsa, kehilangan 3 nyawa prajurit bukan sekedar statistik militer. Mereka adalah ayah, anak, dan saudara yang sedang menjalankan tugas mulia. Desakan Indonesia untuk investigasi transparan bukan hanya demi keadilan bagi keluarga korban, tapi juga untuk memastikan bendera PBB bukan sekedar kain yang diabaikan di tengah dentuman artileri. NTV Prime akan kembali usai jeda.